Gimana tadi pertanyaan kau, Brian? Tolong diulangi. Aduh. Mengalami ya. Apa? Jadi begini. Mm, mm, mm. Halo, halo. Gak ketulung saya. Wis menanggapi lo iki, Iya. wis menanggapi lo Lah iki. ya. Halo. 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 Coba. Nah, coba. Oh my god. Wis, gini aja. Enggak. Gini aja. Ntar. Nah, udah, ayo. Pertanyaan. Halo. Halo. Nah, pertanyaan saya, apakah masing-masing dari kalian pernah mengalami pengalaman spiritual seperti yang kita ceritakan tadi? Pernah. Misalkan melihat, menyentuh atau mengambu, nah, begitu. Pernah. Nah, gimana? Dari yang lain dulu dong. Dari yang jarang ngomong ini, Mamulo. Kamu lo ini sering. Saya kalau pengalaman spiritual cuma ada satu. Which Dan itu mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya. Bahwa dulu saya pernah bermimpi ya hal-hal seperti itu. Di saat saya bangun, waktu menunjukkan jam yang sama pada di mimpi itu. Seperti itu. Oh. Kan mungkin saya ulang ceritanya lagi ya mungkin ya. boleh kan nanti yang subscribe kan belum tahu cerita kau. Iya. Saat itu saya sedang tidur siang. Di tidur siang itu posisi saya bisa melihat dapur. Nah, di dalam mimpi itu saya bertemu dengan seorang makhluk. Bisa dikatakan makhluk ya, karena saya cuma bertemu sekali dan saya tidak bisa melihat lagi setelah kejadian itu. Saya bertemu makhluk di mimpi saya. Dia berdiri di daerah dapur, lalu dia turun, lalu dia pergi ke arah kamar mandi. Yang kalau ke arah kamar mandi itu terhalang oleh tembok gitu. Seperti itu. Nah, di mimpi saya itu saya mengejarnya. Di saat saya mau menoleh ke kamar mandi, saya seperti dihantam sesuatu tiba-tiba pandangan saya di dalam mimpi itu menjadi gelap dan saya terbangun dan saya masih ingat di mimpi itu jamnya jam yang sama. Seperti itu. Lalu karena saya masih sedikit redek gitu ya, saya langsung ke arah kamar mandi dan saya mengucapkan sesuatu sambil marah-marah. Mungkin saya tujukan kepada makhluk itu, kalau memang makhluk itu mengganggu tidur saya dan dia muncul di mimpi saya. Di saat saya marah-marah, saat itu juga tegangan listrik di rumah saya menjadi naik turun, lalu hilang. Seperti itu. Dan makhluknya itu seorang cewek, rambutnya panjang, dia pucat putih, dia tidak memakai baju apa-apa, tapi karena rambutnya saking panjangnya, rambutnya itu menutupi tubuhnya. Lo berarti jenengan langsung tatap muka ya? Jauh, tapi saya bisa melihat jelas di saat di mimpi itu. Ya. Dia berbelok ke kamar mandi saat saya di mimpi saya berlari untuk mengejarnya. Saat saya seperti gelap dan terbangun pun itu langsung kaget seperti itu bangunnya. Kemecer lah ya. Iya. Dan hanya itu yang saya pernah alami. Kalau untuk yang lain seperti suara, itu saya pernah mendengar. Yang which is saya mendengarnya
di rumah di kos-kosan Bapak Petulo ya. Di kosan Bapak Petulo yang waktu itu saya mendengar cerita bahwa di jam 2 atau jam 3 pagi ada suara orang yang sedang menyapu halaman. Itu. Nah, karena penasaran, saya ingin menunggu. Ay. Ya, saya menunggu, tapi menunggunya di dalam kamar. Kok nantang? Ya, nah akhirnya saya ketiduran. Saya ketiduran, lalu terdengarlah suara sapuan itu. Orang sedang menyapu. Orang sedang menyapu. Dan saya langsung, yang tidur itu langsung melek ya. Nggak pakai babi bu lagi, nggak pakai ngelilir-ngelilir, langsung melek. Tret gitu ya. Dan saya langsung menggugah Bapak Petulo. Saya membangunkan Bapak Petulo dan Bapak Petulo pun kaget. Seperti itu. Dan mungkin bisa dari Bapak Petulo mungkin Nah, ya, lanjut Bapak Petulo. sebagai klarifikasi ya. Itu klarifikasi ya. Ya, Setelah Bapak Mamulo pulang tuh, saya semakin penasaran ya. Jadi saya tungguin sambil main PUBG waktu itu. Dan ternyata memang nenek-nenek di depan tuh memang suka nyapunya jam 2 sampai jam 3. Asli nenek-nenek. Manusia berarti itu. Iya, ya. Nyata. Saya siang-siang ya. ketemu juga gitu. Sampai saya nanya sama temen yang lokal di situ ya. Ini kalau nyapu emang jam 2 jam 3. Emang dari dulu gitu katanya. Jenama. Jenah mah gitu emang kerbahala mah jelemana. Baik, berarti ini ya Sebenarnya memang masa-masa mistis sama Bapak Mamulo ini dialami ketika kita bertiga dengan Bapak Draciov, Z Draciov ya, camping di tengah hutan pinus. Dan saya ceritakan suasananya boleh? Silahkan. Semua berawal dari Ceritanya kita berangkat camping. Lokasinya di Cimahi. Lembang, maaf, Lembang, Bandung. Nah, di situ hanya bertiga berangkatnya. Dan kita normal dari datang sampai menjelang malam gelap masih normal. Suasana aneh itu datang ketika pas di tengah malam. Ini mumpung ada kedua orang teman saya yang ikut juga ya. Jadi correct me if I'm wrong ya ceritanya ya. ya. Jadi yang saya rasakan waktu itu kita sudah beranjak tidur sebelum tengah malam. Tapi tiba-tiba di pas tengah malam saya terbangun. Suasananya tuh sebenarnya rada hening ya. Tapi saya mendengar ada saya anggap dangdutan lah. Dangdutan di tengah hutan. Tung tak tung deng gitu. Nah, saya Tapi jauh. terbangun. Tapi jauh ya. Tapi jauh. Tapi jauh. Soalnya jelas tapi jauh. Nah, terus saya sempat rada ngeflinch ya. Rada jancuk adanya gitu. Nah, terus clutch moment lah ya. clutch moment lah. Itu sempet nggak pengen gerak lah, nggak pengen mengganggu kedua teman saya yang sedang tidur. Nah, tapi saya nggak bisa tidur karena terbayang-bayang, wah, beres iki. Kayak kudu dangdut iki mah model-model apa jenenge? Apa tradisional itu sing duduk itu? Hah? Gamelan. Ya, gamelan, gong gitu-gitulah. Nah, terus pas setelah lama saya dengerin nggak berhenti kan.
Akhirnya saya iseng pengen bangunin temen kanan kiri. Pas saya tengok kanan kiri, semuanya matanya terbuka. Bangun ternyata. Dan cuy mereka nggak bangunin juga gitu. Nah, terus kita eh, mencoba, yuk inilah lah sebat gitu di luar tenda akhirnya. Tapi nggak cerita sebenarnya waktu itu. Cuman isyarat-isyarat sama mamu loh saya waktu itu kayak ke rumah. Tapi nggak diterusin. Tapi pas waktu pulang kita kerungu nggak dangdut kerungu. Dan saya tahu itu di tengah hutan nggak ada dangdutan sih. Itu belum terjelaskan sih sebenarnya. Bisa jadi pantulan-pantulan dari tengah kota ya kan, lewat lembah-lembah kayak Ninja Hattori gitu, langsung mental ke telinga saya dan teman-teman. Mungkin bisa jadi. Tapi saya ada pertanyaan ini, pertanyaan mistis ini. Gatel ini pengen tanya ini. Out of topic ya. Eh, dulu, wah ini mumpung ada Bapak Woy sebenarnya baru online. Dulu waktu saya kerja di daerah Pulau Riau ya, pernah berkumpul dengan beberapa teman rekan kerja dan menceritakan satu hal mistis yang belum pernah bisa dicari di Google. Saya sampai sekarang berusaha tuh nggak ada itu. Gimana cara nyarinya juga nggak ngerti sebenarnya. Nah, ceritanya tuh sebenarnya simpel. Mulai dari pertanyaan ya. Waktu kecil pernah nggak mengalami mimpi? Mimpinya itu tapi teringat ya sampai besar ya. Mimpinya tuh mimpi rada disturbing. Kalau yang saya alami itu kayak kita ada di limbo putih, kosong, putih mulus sekali, mulus lantainya tuh. Nah, tiba-tiba tuh ada semacam benda fraktal gitu, tajam-tajam tapi warna hitam. Dan itu terus bergerak. Dan saya tuh tersiksa gitu melihatnya itu. Itu terjadi selalu ketika saya keadaan sakit atau setelah sakit. Dan yang bikin mistis adalah teman saya beberapa mengalami hal yang sangat serupa, yang sangat persis lah yang dialami saya. Padahal pada saat kecil kita tahu kita berada di tempat yang sangat jauh berbeda gitu. Yang satu di pokoknya jauh lah, 3 titik jauh lah. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya? Bapak-bapak. Itu bisa dijelaskan lebih detail Pak, mimpinya gimana? Mimpi. Yang seingat Bapak dah. Iya, mimpinya kayak kita tuh bermimpi tiba-tiba ada di sebuah limbo putih, lantai tapi tanpa sekat lah, lantai Nggak keramik ada putih. temboknya gitu ya? Nggak ada semen kotak-kotaknya nggak ada, tapi mulus sekali, nggak ada cacat lah. Nah, mimpinya itu kita merasa nyaman ketika kita berada di situ. Tiba-tiba muncul suatu benda yang sangat tajam, yang sangat abstrak lah. Itu bergerak sangat abstrak sampai rasanya tuh apa ya? Greget no, mangkel apa? Disturbing lah pokoknya. Apa kayak semacam makhluk hidup atau benda mati, Pak? Enggak. Benda mati tapi bergerak. Halo, Tapi halo. kayak semacam reaksi kimia tapi padat gitu. Halo, halo. Halo, halo. Ya, reaksi Lah iku kimia padat yang sing yang diceritakan Bapak betul itu saya pernah. Tadi itu satu lagi ngalami berarti. tadi ngene, tapi lek aku gini. Sama ada di limbo putih. Lah benda abstrak iku mang menghimpit gak sih? Kadang menghimpit. Iku sing kadang menghimpit. Murmur awake dhewe gak nyaman pertamanya awake dhewe nyaman. Suaranya hilang. Maaf, ini lagi seru ini. Halo, halo.
Nah, Halo lah. Awalnya awake dhewe emang nyaman ono di limbo putih iku kan. Sebelum ono benda-benda betul aneh iku betul. kan. Lah, ketika Benar. iku muncul, awake dhewe koyo gak nyaman terus iku mang menghimpit. Nah, Nah, sing betul lagi adalah iku terjadi ketika awake dhewe loro. nah, Kesel sing berlebihan. Lek biasanya aku biyen lek aku mulai cilik duwe tipes ya. Pas tipes iku mesti metu ambek lek pas mali dolin. Kesel banget bari bal-balan ngono. Iku pasti iku. ini. Sesekali lah. Enggak terlalu sering ngono. Hmm, betul. Persis. Nah, iku Nah, opo lah. iku sing heran ya, Jul. Kan aku katanya golek iya. Mimpi di Google ku mencoba rangkaian esai lah. Mimpi yang semua orang pernah alami. Keyword ya. Mimpi basah. Gitu ya. Iya, iku cilik yo. Semua Iya kan? keyword Iku- dimasukkan. Enggak, iku maksudnya pas cilik kan ya. Pas awake dhewe Iya. cilik kan. Bener. Iya. Wis gede hilang kan, gak tahu kan. Heeh, gak tahu apalagi pas awake dhewe loro. Lah iku pas intensitas is gelik-gelik pas loro. Sing betul iku ya iku mang koyo moro-moro ono benda aneh ya. Lek di nggonku sih bentuke iku mirip persegi ngono. Yo iku ono koyo Ono koyo ireng enggak? enggak rodok putih tapi ono belahane iku ireng. Ah, Ngerti gak sih? Modelnya kayak ono bunder. Iya, kudu sing tak bunder sih maksud kayak yang barang iku mau, iku asline bagian tekan lantai iku mau sing berubah tadi koyo lah, iku terganggu pisan. lho. Morene kayak iki kok moro-moro menghimpit gitu gak sih? Kayak gara awake dhewe kayak iki opo tuh? Itu gredek ya. Iya lah. Kalau gua kok cuman gambar background hitam sama batu sama ikan gede ya. Ikan raksasa kalau gua, guys. Kok istisen. Kon pengen duwe iwak par kok. Kayak itu di iklan ada, itu persis kayak di iklan ini Bapak, di iklan obat yang buat anak-anak pas demam. Pernah lihat? Oh, Yang ikan gede itu, ya kan? Terus sama batu, Pak. udah. Background Bapak hitam. lihat iklan tersebut sebelum tidur. Iklannya baru-baru ini Bapak, itu. Oh. Aduh. Berarti Nah, Bapak iku pengen punya ngimpi- ikan yang lain. Mimpi opo jenenge? Mimpi opo ngono iku jenenge? Nah, Nah, waktu tak itu kan anu ya. si hardcore ya nyimak waktu cerita di Riau itu kan. Sing dhewe gawe grup jenenge dijuluki Black Hole lah. Ambek salah sijine ambek asisten supervisor ambek si Bapak Woe. Iku Bapak Woe mengalami hal yang sama. Aku dulu sampai pernah ada pertanyaan pengen takok iku ngimpi apa tapi gak iso takok. Tapi ketika wis iso menjelaskan, loh tiba-tiba ono wong sing ngalami hal sing sangat mirip Bener Sam. Aku biyen sampai kate takok nang Ebes tentang ibu bingung gak iso menjelaskan heeh. opo ngimpi ini kayak gak enak ngono. Iku sampai kadang iso nebak no. Wah, aku loro ek. Nah, iya Iku langsung bener. Awake dhewe, fobia. waduh, iki awake aku kok iso ngipi ngono maneh, ngono iya gak sih? Heeh, sampai khawatir ngono sampai lek Sampai loro iku wegah. sampai temenan pengen Insecure. dikancani tapi gak ngaruh dikancani tetep ngimpi iku dan iku sumpah mengganggu masa kecil paling wedi iku kalah lah ik Pennywise ae Tak kira mek kene tok, ternyata dan bodoh juga gokil iku ya apa bapak lah iya. tanggapannya iya. Bapak Iya, Arkobel iya. mungkin Saya mau menang. oh iya wis Apa? Mimpi, soal mimpi. Oh iya, soal mimpiku. Mimpiku ya kalau sepengetahuanku ada dua kemungkinan yang terjadi pas kita mimpi. Yang pertama, gangguan dari jin. Yang kedua, itu sugesti, Bapak. Mimpi itu bisa muncul dari sugesti di kepala kita. Gitu, Bapak. Jadi biasanya kan kita kalau tidur mikir apa gitu ya. Cari inspirasi. Nah, itu biasanya bisa terbawa sampai ke tidur.
di bawah alam bawah sadar kita. Kalau mimpi ya, kalau soal mimpi ya, dulu waktu saya belum tahu ya, saya percayanya itu mistis gitu. Memang mimpi yang aneh-aneh kan kadang pernah, wah kok serem, apa maksudnya gitu, bertanya-tanya sampai buka buku tafsir mimpi gitu. Wow. Lek tafsir Tapi ya- mimpi yo kati Tapi ya toker ternyata rek. oh enggak maksudnya tafsir yang secara ini ya. Cuman biasanya tafsir mimpi itu ya ujung-ujungnya ya cocok logi gitu. Padahal itu ini tapi jadi nggak serem loh ya kalau dibahas secara ilmiah. Cuman ya ini aja apa? Sharing pengetahuan aja. Bisa dua kemungkinan. Ada kemungkinan diganggu jin atau setan. Yang kedua sugesti. Ya kalau yang mimpi yang muncul itu gangguan jin ya berarti masih masuk mistis kan atau horor. Tapi bisa Gitu nggak Bapak. Maksud menjawab pertanyaan ini kenapa kok kita di lokasi yang berbeda dengan background yang cip berbeda yang ngono umum, ya. bahkan sing berbeda ambek koncoku iku jauh lebih tua dan masa kecil kan beda-beda gitu. Budaya beda. Iku kenapa kok iso sangat similar? Halo. Mungkin waktu saat itu kita nggak berpikiran mencari inspirasi ya pada masa kecil ya. Pasti Mungkin senang-senang aja apa gitu ya kan. merasa apa ya soalnya ada pengaruhnya psikis atau psikologis itu dengan gangguan horor atau mistik. Ku ono hubungannya sih di anu Islam loh yo. Halo. Maksud Halo? iku Halo. bukane sing padha ambek iki gak ya? Di Google kan ono sing tahu nggak kon biyen ngipi apa sing wajahe uwong iku lho. Ngerti gak sih? Oh Uwong iya. Padha Yang ambek iku gak sih? sempat jadi misteri dunia. Tapi sing lek uwong iku aku nggak mengalami sing uwong iku. Iya. Mm, Bisa Tapi cerita banyak orang- ngipi apa ya? Mimpi banyak orang mengalami ngono kan. Mm-mm. Iya. Ceritanya gimana mimpinya yang Google tadi? Iya, mimpi orang itu yang wajah orang itu kayak gimana ya? Tolong ceritakan. Enggak, Lah. secara spesifik mimpinya itu gak dijelaskan memang, tapi uang di berbagai Pokoknya belahan dunia iku bahas pasti tahu. bahwa iki lho rek ono sketsa akhirnya ono sing mencoba mengsketsa dan akeh sing setuju. Loh, janji iki gak mimpiku no. Akhirnya rame ku. Pokok raine wonge koyo pokok foto gambarnya hitam Iya, putih iya. lagi lho. Heeh, alisin. Oh, I see. Pernah. Jadi Ngerti enggak? ono wong ngipi. Oh, aku tahu ketemu wong iki nek ngipiku. Ternyata akeh wong sing setuju kok. Oh iya, aku ya tau ketemu wong iki pisan. Ternyata akeh sing koyo ngono. Dan iku beda-beda negara Heeh, be. dan iku beda-beda wong, beda-beda negara. Puluhan Dan setuju ewu. wonge mek siji, mek iku tok ngono. Nah, Ya wis iki sing tak tunggal alami koyo betul ngono. mirip kayak ngono cuman peristiwanya beda. Sing disturbing ngono iku. Hmm. Misal disturbing iku cuman aku sing mengalami Itu kan kayak yang di backstage toh. di kayak ngono. Hah? Mana? Wajir. Backstage. Iya. Apa sih? Oh, betul sekali Bapak. Ini dia orangnya. Ah, ya iku. Lek aku gak tahu. Gua kok kagak pernah ya. Aku gak tahu. Sopo yuk? Gak kenal aku. Sebut mereknya ping piro. Mas Kentrung tahu paling. Tahu aku. Tuh kan. Gak tahu. Gak tahu, Be. Gua kagak pernah, guys. Anjir, mau apa ya? Aku goleki tak kira gambaranku itu beda kayak gitu, ternyata luwih serem menurut. Nah, ini bagaimana nih mistisnya? Ada yang mau menanggapi atau
Tapi podo, mengilmiahkan. Gua nggak pernah, guys. Siapa yang pernah, siapa aja? Sing jenenge kumat mah. kapan nih tahun biru ini? Wis ah, si robot kayak iki. Gak. Oh, tapi kan ngerti gak lek ngipi iku mek di ujung tidur tok. Halo? Iya iya. Iya, kayak Inception itu tuh. Duh, gak maksudnya dia turu rong jam ngono misalkan. Dadi ngipi Nek kate-kate tangi. telung menit tok iku. Mek di kono Pasti. tok asline. Pasti mimpiku poro tangi ngono. Kok enak-enak ngimpi ngono kan, kurang Iya, titik. iya, Kok enak makanya. ngono kan. Tapi Pelangi. iku ono aku tahu ngaji yo. Oh, tahu dah. Menjelaskan tentang iku lho. Elek-elek gini gila di sama. Elek ini assalamualaikum. Elek-elek gini waalaikumsalam. Oh iya benar. Lanjut sorry. Iya, tapi ngipi iku cuma di ujung tidur. Makanya kenapa awake dhewe ngipi baru tangi karena yo pas kate tangi iku yo iku nggone ngipi iku dek gunung. Lu Mangkane iki nyambung ambek sing tak takokno di awal mang ya. Tahu gak dari pengalaman mistis kan Janji si nemu, sorry maaf. Tak mit. apa? oh, Iya, barusan juga gua ini dapat fever dreams ini, cuman gambarnya yang Petulo deskripsikan tidak ada. Fever dream. Di sih Iya, jadi otak kita itu kepanasan pas hampir sama kayak ini Tindian paralyzed. gua Cuman gambarnya itu tidak ada. Itu maksudnya, oh ya, bahas soal tindian itu ada yang pernah mengalami tidak? ya sering Gua kalau Tindian gini, guys. Gua titeni ya. Kalau gua Tindian itu pasti karena kurang minum. lek aku tindian iku antara kurang tidur ambek tidur berlebihan. Enggak, lek Tindin pernah ono penjelasan sing rada masuk akal. Tindin iki kenapa iki nyambung ambek kita gak oleh turu miring ngadep nang kiwa. Kiwa bener. Iya kan? ya Nah, kiwa soalnya karena anjuran sunai iku anjuran Nabi ya. Ya, ya, karena posisi tuh Posisi jantung ono lebih ndek pas. dominan kiri. ya. Nah, organ tubuh dhewe ndek njero tulang rusuk iku kan ono bobote kan. Nah, si jantung iki sebenarnya iki rodok menahan beban padahal dia kan kembang kempis ki. Tapi lek ditambahi beban suwe-suwe koyo Biasa. otot pegel. Aslinya Itu kena kan beban, aduh kok tambah abot. Nah, akhirnya dia iku nggawe satu hentakan sing cedak ngono ketika dia turu, nggawe hentakan cek dia iku ono ruang maneh. Nah, ketika marine hentakan iku, dia iku gak sengaja nge-trigger tekanan darah sing berlebihan nang utek, gawe awake dhewe iki uteke tangi. Tapi organ tubuh lainnya koyo jari, kabeh, saraf-saraf iki durung tangi. Nah, makanya lek aku tindian kadang ku wis waduh tindian maneh ngono iku. Iku selalu mikir berusaha nggerakno ujung jari dhisik, set sampai akhirnya sok obah dan iku selalu berhasil. Mbo bener mbo enggak ya Iya penjelasan. podo kudune digerakno titik dhisik. Ya jari-jari iku dhisik kan. Aku ngalami tindian itu sepisan dan kan di omaku. Aku nginep di omah koncoku. Sadurunge gak tau nginep di kuno. Terus aku nginep nang kuno.
Iku lampune ancen dipateni ya. Dadi nek jero kamar iku peteng dan aku turu dhewe BTW nek kamar iku. Nah, aku berusaha melek, berusaha ngobahno kabeh, berusaha sekuat mungkin ngobahno kabeh gak iso. Kate jerit iku wedi ganggu. Oh, mungkin So, iku bakalan iso tindian jerit. saya jenenge. Nah, aku Dia sudah ngerti bilang di ku, awal kawan. ngerti ku tindian. Tapi berusaha langsung tangi jebret langsung tak urupno. Tapi langsung redek. Karena memaksa. Tapi kok kenapa aku gak tahu ngalami iku ndek omaku dhewe. Nah, Anda nyaman tidur di rumah sendiri. Itu Tapi itu. ono menarik sing tindian iki dialami sowering. Iki bojoku dhewe ya. Iku lek turu tengah bengi. Iku tindiannya aneh sih. Dia sowering sekali. Kadang sampai suwengian iku ono ping 7, ping 8 tindian terus. Aku biasa nih musim. Nah, tindian iki ketika dhewe sing ngalami ade kan ndeloke koyo gak iso gerak kan. Tapi ketika pas aku di tindiane bojoku sing berturut-turut, aku akhirnya memutuskan ya aku gak turu wis. Tak nonton Ngamati. film, ambil game ngono. Nunggoi karena dek mesti gugah aku marine tindian iki gugah aku ambek keweden. Nah, Tiba mbok di bukai 5 menit pisan ngono. Nah, mari ngono pas dek tindian iki kan apa sirahe kan nempel nang geger kan. Aku longgo ambek ndelok film lah. Nah, tiba ya pas dek sadurunge tangi tindian, dek iki koyo kejang dek sirahe lho. Ngerti koyo gerakane tinatun enggak? Sing gulune iso ndase koyo miring kanan kiri. Tapi ku buanter koyo cepet ngono set ngono. Shaking. Heeh. Nah, tadi sampai saiki ku dhek lek turu kebiasaan iku tanganku iki pokok kudu ono cedek di sirahe lah. Dan aku kadang yo selalu nyoba main ngono berusaha kayak ngono. Sak wae-wae dhek tindian iku langsung tak tangekno. Ngono. Tak dekno kayak guyone ade mbiyen kayak tapi gak sampai ngadeg mek ngangkat sirahe titik lho kok sampai tangi hehehe ngono. Tiba apa tindian niku ketok ada gak iso obat tapi ternyata obah koyo bojoku ngono ya. Lah. Lek lek sing Karena aku geraknya berproses. pahami sih tekan twitching, Bapak. Apa iku? Jadi twitching itu ketika seperti contoh bayi pas tidur jari anggota badannya itu twitching. lek aku ini Kayak geter-geter dikit-dikit gitu loh. Nah, itu terjadi Kejang. Tremor. kejang tapi yang mini. Nah, itu adalah anggota tubuh yang menanggulangi otak kita dan jantung kita agar tidak berhenti. Jadi otak kita tuh ngiranya kita itu hilang gitu, wafat. Jantung. Nah, akhirnya di sarafnya itu di twitching gitu agar bangun. Oh ya udah bangun. Berarti masih hidup gitu loh, masih napas. Entah, tapi kalau yang seperti itu pas kita tindian. Apa toh bahasa Indonesia tindian itu, teman-teman? Tertindihkan. Kalau aku nggak pernah tindian gitu. Lain tertindih sesuatu itu. Bapak Blay. Kau kenapa, Bapak? Oh, ini saya ada cerita mistis. Dulu. Mau nggak? Lanjut. Cerita mistis ini sebenarnya saya nggak ngalami sendiri ya. Mungkin beberapa temen juga pernah dengar.
Ini cerita dari teman saya, dia anak Vespa clue-nya pertama. Nah, ceritanya Iya awal mula komuniku. ceritanya itu dia anak Vespa bertiga mau camping di sebuah pantai. Nah, pantainya pantai anggap saja Pantai Indah lah. Nah, di Pantai Indah ini tiga-tiganya belum pernah ke sana. Nah, untuk akses ke sana ternyata belum ada yang jalan setapak atau jalan raya bahkan. Nah, teman saya ini memang cenderung suka nyari tempat wisata yang belum ditemui banyak orang lah, biar dia lebih suka menikmati yang pure masih kelihatan rasa alam lah. Ketika sampai di tujuan, dia memutuskan kalau untuk ngopi dulu sejenak sambil meminta izin ke yang punya warung buat mau nitip motor. Dia bilang mau camping, cuman nggak bilang mau camping kemana. Langsung, nah si bertiga ini jalan kaki ke arah pantai. Set, udah aja. Nah, pas mau menerobos pantai, kan nggak ada jalan, jadi dia rada babat alas. Nah, alasnya ini yang tadinya siang bolong, terang lah langitnya, ini langsung kayak gelap, berasa sangat gelap gitu guys. Peteng lah. Aduh, ngomong Jawa mana ya wis ya. Ah, pas peteng iki rek deh melaku ae wong telu. Terus kok peteng. Nah, wis ae. Gak apa lah, lanjut ae. Ojo balik wis. Lanjut, tibake wis sampai tekan pantai. Wah, tekan pantai, pantainya wapi gak karuan si Pantai Indah namanya juga. Nah, pas di Pantai Indah iki, deh mbek kanca-kancane nyoba gawe tenda sampai akhirnya maghrib. Durung sampai peteng, nah dek iki eh, melihat se sesosok genderuwo si koncoku iki. Gede banget. Dek bukan arek-arek indigo dan lain-lain ya, tapi arek biasa ya jadi. Nah, dek diketoki dengan jelas iku tekan arah laut, gede raksasa, murup motone mendekat nang arah tenda. Nah, langsung dek ngomong nang koncone, ayo rek mlebu yuk adem iki angine. Koncone, oh ayo ayo mlebu wae. Set niku. Sing maune pengen bakar-bakar gak sida. Akhirnya turu wae magrib iku. Nah, saking wedine koncoku gak pengen metu lah, gak pengen metu tenda. Barang wis tengah wengi gak sengaja turu keturun tengah wengi, dhek tangi. Nah, pas tangi dan ndelok kiwa tengen koncone dhek pas kebetulan turune iku ono di tengah posisine. Jadi koncone ono di kiwa tengen. Nah, pas tangi iku koncone iki didelok langsung berubah dari pocong gitu. Oh, Dipocong langsung kaget kan. Kaget, nah pas kaget iku dia nyadar ternyata iku ngimpi. Ngimpi pas tangi koncone ternyata wis tangi posisine. Terus aku aduh mbek ndredeg-ndredeg terus akhirnya deh cek tenang, waduh rokokan enak ya mbek obong-obong. Ayo obong-obong yuk mbek rokokan yuk. Wah, ayo jadi koncone loro karone. Wes ae mari ngono. Deh rokokan ae. Rokokan sih tas disumet pirang sedotan ae mbek obong-obong kan. Terus kate obong-obong langsung kan pantai kan memanjang pantai iki deh delok antara ujung pantai ngarepe tenda iki ngadepe nang ujung pantai dek sing paling adoh dadi pasire ketok memanjang ngono. Dek ujung kono iku ono kuntilanak. Pas sebat iku ono kuntilanak. Iku dhuwur. Gak gede tapi dhuwur. Putih. Iku ketok jelas sak rai-raine jarene. Iku nyamperi
tambah cepet nang arah dhek tekan nada iku. Nah, terus dhek langsung rokoknya dibuat. Langsung, "Ayo nang jero yuk, tibake angine gede adem ih," ngono. Terus koncone, "Oh, ayo wis," ngono, nang jero. Turu maneh. Dadi gak tenang lho ndek pantene. Moro akhirnya turu wae sampai isu. Isu iku sing maune sik rencana dolen-dolen akhirnya ayo wis langsung ngale wis. Gak seru dek kene pantene. Kancane, "Iya ih, gak seru koyoke," ngono. Barang wis dikemasi cepet-cepet ae isu iku. Terus dhek balik lewat dalan sing dieling wingi, sing peteng iku. Pas liwat maneh dalan sing padha, sing wingi dilewati, ternyata Padang saiki ndek kono. Padang Jinglang wis. Ternyata beneran iku hutan ono kuburan Cinoe sing dilewati. Padahal pas wingi liwat gak ono kuburane. Nah, barang wis mari tekan warung kopi, si ibu-ibuke buka kan, ngenteni buka ae. Moro wis mari pas ibuke buka, dhek ngopi-ngopi lah ndek kono. Ambek ngerasa, wah lega rek, tenang rek. Ngono. Pas ibuke ngene iki. Nah, mereka mulai bercerita ndek kono si koncoku. Ngerti nggak pas aku wingi magrib iki ngerasa gak enak kan. Nah, apa eh aku ndelok genderuwo lho. Apa tekan arah laut iki nang arah pesisir pantai. Terus makanya aku njeluk nang iki sepurane yo ngono. Loh, kon ndelok pisan ngono iku. Tibake telu-telune ndelok, Sam. Nah, moro mangkane dijak mlebu, ya saya mlebu ngono. Pas ngimpi soal pocong, telu-telune ngimpi pocong. Koncone di pocong kabeh, makanya tangi. Terus sebat. Nah, pas sebat sing ono kuntilanak nyamperi iku Telu-telu bisa. telu-telune ya ndelok. Makane iki nah, bareng cerita ngono, ibu-ibu sing dodol kopi takok, "Loh, Mas, emang camping di sebelah ndi sih?" Ngono. "Dek kono lho, Bu. Di pantai kono iku lho." "Loh, temenan ah? Wong kene ora ono sing wani kok nang kono," jare. Aku langsung biar langsung mulai wis mari wis aku diceritani langsung bu cringe Mulai wudu tahajud. Wah, Loh, ngono iku gimana kemampuannya gimana ya apa ya? Mentransfer antar tiga manusia. pijin mampu be. Tapi kan butuh mana yang banyak, teman, untuk melakukan hal Wah, itu. iku di luar percaya mbak enggak tapi aku nang pantai sering kepikiran hal itu sih tadi cok moga cok sampai ngalami gini pisan gimana di bahkan sini ku ngetok lah jumlah menungso sing Halo? Suara kau putus, kambing. oh iya Mohon bahkan sini diulangi. ku halo Halo. Oke, berangkat. kelebihannya kemampuannya yo iso ngekei gangguan nang banyak orang sekaligus. Ya, kayak contoh lewat kesurupan itu sebenarnya gangguan nang wong akeh. Halo. Halo, Tapi lagi apa? Tak ada cerita mana itu cerita mana? Halo. Iya, monggo. Bapak Hos Halo. gimana Bapak Hos? Halo. Iya. Apanya yang gimana, Bapak Kambing? Di sini nggak cerita lagi. Loh, kamu sudah apa belum Ya, itu? Bapak kambing dulu. Oh, aku terakhir aja nanti ini arahnya ke kesimpulan kayaknya. Oh, siap. Oh ya, monggo Pak Belain. Nah, tadi aku kata iki menurut kalian gimana? Ambek ngonoan, makhluk ngonoan sing ketok dan modelnya iso ditangkep, iso dicekel bener-bener ngono lho. Berarti kan ngonoan kan membutuhkan energi yang besar kan ya. Lah, iki ceritanya ini. Mbahku di
di Blitar, di desa. Suaraku aman kan ya? Aman. Yoks. Oh iya, gini. Loud and clear. Tonggo nih adalah seorang bidan. Bidan iku sing nulungi wong bayi ngono lho. Lah, bidan iki mang ya wis terkenal ngono lho, di kampung iki terkenal. Lah, di desa iku di Blitar ning ngene desaku iku sing modele sing koyo di omane bojone sama lho, maksud sing omane jarake jauh ado-ado. Ngerti gak sih? Jadi Rosok jarak teng kene terus mari ngono ono pekarangan. Mari ngono let pekarangan pirang meter ono oma maneh. kandang Tadi sih sapi. sing akeh let-let ngono lho. Nah, suatu ketika mbahku iki mang karena ya tangga dhewe cedek dikongkon ngeterno sing bidan iki mang ngono lho. Lah bidan iki mang asline lek wis bengi iku gak melayani ngono lho. Lah posisine iki ku tores. Udan tores wis. Lah mari ngono apa jenenge kongkon nulungi uang di kampung sebelah sing kate ngelahirno ngono lho. Dadi bengi-bengi ana sing nang omahe mbahku njaluk tulung. Mbah, dek ini bidan iki ono gak? Ono diterna mek mbahku nang omane. Lah moro-moro mari iku mang dijaluki tulung ya wis akhirnya budal kan. Karena dek kono wis bengi pisan dan udan terus pisan. Nggak ono sing iso marani. Akhirnya ya wis wong telu iki sing jaluk tulung mbahku ambek bidane soale mbahku iki kok ngancani mulene bidane lho. Lah lek wong iki iku asli teko wong kampung sing njaluk tulung mang. Ya wis, udan deres diparani wonge. Dek kono di jero omane wis oma biasa koyo ngono iku lho. Omane desa ngono iku lho sing mburine sik ono kandangi sapi, mari ngono ruang tamune iku pintune di tengah. Ngerti gak sih? Mari ngono sing Suara kau makin lama makin Jauh, terpendam. fade out. sing ruang tamune iku sing Kandang sapi. teko kanan sapi. Mari ngono ruang tamune iku sing lek awakmu mlebu lawange di tengah, bukaan loro. Terus mari ngono di kanan kiri iku ono meja kursi ngono iku lho, meja kursi tamu ngono iku lho. Oh, Omah di oh desa. iya iya. Nah, Joglo. kowe iku omane. Omah joglo. Iya. Iku apa jenenge posisine sing kate siap-siap kate melahirkan iku di sebelah kanan ruang tamu nih. Nah jenenge wong desa iku amben kan nek jopo kan. Maksudnya ya wis dia digawe nganu ngono iku lho. Digawe santai-santai ngono iku lho. Lah wong iku wis ngeliat adek kono ono bojone pisan. Nah tadi wong wis meteng gede wis siap-siap nglahirno udan terus. Enggak sing ya wis mek bidan ambek mbahku tok sing ngewangi. Ya wis ditolong nglahirno ngono iku kan. Wis nglahirno mari terus mari ngono balik iku apa jenenge sing wis mari wong sing anu iku mang balik kan pamit ya wis apa jenenge engko sampean wis ngerti kan Mbak mulene ya wis disangoni mari ya wis aku mulai dhisik sing njaluk tulung ya wis kene sik ngobrol-ngobrol ambek sing duwe omah kan wis mari ngono mari nah ketika mbahku balik iku wis rada reda kan tapi sik bengi pisan katanya menjelang subuh. Lah, pas mbahku balik ngelewati koyok pos ngono iku lho. Lah, di pos iku mang mbahku papasan ambek wong sing ngeterno mang. Ngerti gak sih? Wong sing nang omane mbahku. Loh, teko endi Mbah? Teko kono lho. Koyoke sampean mang wis pamitan ambek aku ngono lho. Lho kok sik takok maneh ndek endi? Ngono lho ya wis mari ngono. Gak dibahas menengai akhirnya wis mari jebret ya oma ya wis dianggepe paling sopo lah ngono ya ngonoan kate nulungi uang ngono lho. Lah ternyata bidan iki mang apa jenenge ono sing kari ndek omah iku mang mbo guntingi lah apa lah pokoke ono sing kari. Lah wong bidan iki mang njaluk terno bojone pisan wis awan kan njaluk terno bojone njukuk ambek marani nang mang termasuk kate data modele koyo data ngono iku lho sing oh
ibu iki, anak iki lahir tanggal sakmene termasuk kate disensus ngono iku lho. Iya. Ternyata pas diparani terus takut nanggung. Lah, oma iku mang oma kosong ternyata. Duh. Oma kosong sing wis gak tinggoni lho. Pas diparani, Waduh. Tahun janji. oma kosong. Tapi sing Eh, Lah, kok digoleki isu? bendane sing digoleki apa jenenge koyo alat-alat gunting-guntingi, pernak-pernik ini sing keri. Iku ono ndek kono. Ngerti gak sih? Yuh. Ono ndek kono. Tapi iku mang oma kosong hal sing dinggoni. Yo mari ngono mulai mbahku yo kaget tadi senti ceritane ngono. Dan iku omane iku modele omane iku ndek mburine oma. Ngerti gak? Iku kampung ya iso ono gang ngono kan ya. Terus oma, terus mari ngono pekarangan. Mari ngono kacek pirang meter maneh ono pekarangan lah. Oma iki mang iku ndek mburine omane wong. Jadi ndek mburine omane wong ono pekarangan terus ado terus ono bilik. Apa jenenge? WC umum ngono iku. Terus ado maneh baru oma iku mang. Lah oma iku mang iku oma jane oma kosong. Gak ono sing nggoni. Dadi kok Cuk. Ya pas lho, pas Cuk. nulungi iku diodek wonge. Ya wis koyo biasa aja koyo bertamu nang ngone wong. Mari Ya ngono bayi, wis. ya bayi. Iya bayi. Berarti dhewean ndek kono. Eh, Oh, baik. Ambek mbahku, pas nulungine ambek mbahku. Oh. Lah pas isu balik ambek bojone. Lucu. Ya isu kan baru ya dos wis kok kayak iso ngeterno kan ya duwe ono bojone. Lah pas diterno ambek bojone ya wis iku. Sampai wong-wong di kono takok-takok rame kok. Lho. Mambeng iku nang kene njugo iki nulung iki. Ya kena ngono lho. Loh, enggak ono sing jenenge iku dek kene ngono wong kono ngono. Enggak ono. Iki omah ket biyen iki wis gak dinggoni. Wong malah omah iku digawe gudange wong-wong apa jenenge koyo ndele terpal, ndele opo ngono-ngono iku. Tadi bener-bener omah kosong. Tapi pas rono begini wis ketok kena omah. Ya omah koyo ono kehidupan ngono iku. Wah, anjing. Creepy opo. Nah, lek kayak ngono iku Bisa iku. piye? Iku iya kak iso dijelasno kayak lah buktine kene iku iso ndelok, iso interaksi ngono. Wis kok biasa. Aduh, nah gantengnya ada iki. Aduh, dunu. dibayar iku ya duwe. Buktine dibayar. Ya duwe anu. Halo? Pas iso ya rupa Halo. duwe. Heeh, lek duit jelas. Wow. Nah, lek kayak ngono iku ya apa ngono iku, Be? Aku Dek duduk indigo, duduk sing dan iku wong biasa tapi ngalami apa? Iku Pengalaman mistis kayak ngono. iku iki ae kesimpulan aku ono cerita singkat iki yakin singkat. Iki tak alami dhewe iki. Sik tas eling. Iki simpel sih, tengah wengi aku ambil bojoku ngontrak lah, sik tas pindahan ngontrak ya. Nah, terus kontrakannya cilik, cuman kamar, ruang tamu, dapur jeding ngono. Jadi cilik banget. Nah, di ruang tamu iku aku tuku kulkas kan dari kono no. Terus barangnya mek kulkas tok di kono. Nah, moro tengah wengi iki aku iki tangi. Lah kok ndelok? Lah, bojoku iki tangane iki driji papate koyo klotekan di kulkas lho kayak tapi sing kayak ngono iku lho. Ngono iku, heeh. Ambek raine apa motoe mendelik guyu ambek geleng-geleng ngerti gak? Wah. Terus Iku posisi pas apa ya, Bu? aku tangi turu ki ceritane. Aku tangi turu. Mora aku ndelok
kan ketok tekan kamar tak buka kan. Hmm. Apa Dek sampean tak kono. Mari ngono kok si tekan mburi sirahe ngene-ngene. Mari ngono tak cedeki. Kok dijine Oh, gledek-gledek. sama niku Sik ndelok sik delok sik. buri ini deh. Iya. Mburine rambut arek dawa kan. Nah, Heeh, mari ngono oh. tak deloki raine. Lah kok raine gak fokus tapi mendeli, raine guyu lho. Ambek Hmm. sirahe geleng-geleng terus. Mari ngono aku langsung dredeg. Jancuk iki kesurupan iki langsung tak tak piting gulune lho. Tak geser, tak seret nang kamar lho. Lho. Barku tak tukokno, tak gugah lho modele, pengen tak gugah tak sadarno. Tak seret ae nang kamar. Nah, pas tak piting niki aku gak iso apa kabotan. Nah, pas kabotan iki moro kan aku longgo iki, ngeblak longgo lho, langsung jeblek ngono. Nah, dek pancet tangan apa gulune ndek sikutku ngono tak piting ngono. Barang aku koyo ngono, aku delok ndek sebelah kanan bojoku sik tas tangi. "Ono apa, Mas?" Kayak ngono. Lucu, langsung mbok piting. Cuk, Oh, sing tak piting sapa rek? Lah, langsung sak jeglekan ya. Aku langsung tangi, ngimpi loh tiba-tiba. Iyalah kaki ini. siap, Aku siap. langsung dredeg kan. Nah, tapi pas ngimpiku, bojoku wis keadaane ku persis ambek sing pas aku kaget delok dhek tangi ndek ngimpiku. Persis kondisine, jame, persis kayak ceritane Gentreng lah. Nah, Iya. sejak saat itu aku gak berani cerita kan nang dhek. Ceritanya pas wis pindah lah waduh, wis suwe. Nah, iku langsung aku ben bengi mulai aneh, tak tunggu ini ngarep kulkas iki. Ya, anjir lek ancen Metu apa ora gudho-gudho. ngono. Iku tepak sing biyen awake dhewe ambek Z-Hand, ambek Argobel arek bahas sing ambek Goji lho, sing bahas bahasa ambek api, penemuan-penemuan ngene ku lho mbiyen. Oh, Nah, pas iku makane mbek sisan tak tunggu iki. Iku pas ngalami itu. dhewe sih. Tapi ndredeg meskipun mek mimpi ya. Oh, saya pun cegat. Iku ngono iku gangguan arek. Gangguan. Soalnya memang ya iku sing dijauh ambil iblis ngono lho. Ono iki ono di Al-Qur'an ceritane. Padahal aku gak tergolong sing terlalu apa ya? Sing menanyakan logisnya apa ya kira-kira ngono ki ono sing hal-hal sing gak masuk akal dan apa tambah suwe ancene biyen kan aku wedian kan ambek kayak ngonoan. Tapi sise ancen kayak walah endi sih aku ya ora tau diketoki langsung ngono maksudnya temenan di ngarep moto secara nyata bukan mimpi. Sise malah ya wis lah malah gak wedi ae. Iya, jadi apa ya? Iki tak anu yo dari sudut pandang spiritual atau agama. Gak apa-apa yo. Oh, seru iki. Gak apa-apa. Jadi apa jin bisa punya kekuatan sekuat itu. Asal usul iblis iki biyen ono iblis sing diusir dari surga. Iblisnya itu namanya Azazil. Nah, Azazil iki diusir karena gak gelap sujud kan nang Nabi Adam. Nah, pas diusir iki iblis gelem diusir tapi dengan syarat. Iki tulisannya iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Beri tangguhlah. Berarti iblis itu jauh keabadian. Mereka gak mati sampai kiamat. Terus dijawab oleh Allah, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan. Disaut mana iblis, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Oh, jadi iblis itu jauh keabadian, lebih jauh dikei wadah ngono lho kayak menyesatkan. Ya dikei kekuatan nih, makanya iso ganggu sampai sedemikian rupa. Begitu. Terus iki ono tambahan mana mungkin
awak dhewe bertanya-tanya, awak dhewe kok kadang-kadang kok iso keganggu, masuk dia mikir logis, mikir gak percaya ambek setan misalnya yo. Orang rasional ngono lah, tapi kok sih diganggu. Ya karena awak dhewe diri kita sendiri ku ya duwe hal gaib. Itu hal yo, sorry, makhluk. Jadi gaib lek ade ngomongno gaib kan luas. Lek makhluk gaib iku ono telu. Bapak-bapak sekalian. Makhluk gaib iku ono malaikat, ono jin, ambek korin. Korin ini jin loh ya, saya baca ini. Ada dua. Korin itu secara harfiah itu pendamping. Korin itu pendamping. Tapi yang saya baca dia yang menyesatkan. Ya. Korin berarti ini jin. Iya, yang menyesatkan. Berarti ono loro dong. Bisa, tapi pendamping itu disediakan memang dua. Halo? Iya, Halo. dua. Oh, intinya kita punya korin lah, punya hal yang memungkinkan buat kita sebagai manusia untuk dapat berinteraksi dengan makhluk gaib. Nah, terus pintu-pintunya, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya campur tangan jin ini di alam manusia. Saya sebutkan ya. Yang pertama itu pintu kelemahan kondisi psikologis, seperti perasaan takut sekali, sedih sekali, marah sekali, kelalaian hati dari zikrullah dan semacamnya. Jadi psikologis. Yang kedua, pintu menuruti hawa nafsu di tengah maraknya berbagai kemaksiatan. Yang ketiga, pintu bid'ah dengan segala macam dan tingkatannya yang tersebar di masyarakat. 4, pintu dunia perdukuran, peramalan dan sejenisnya. 5, pintu dunia bela diri dan olah kanuragan dengan menggunakan tenaga dalam. Selanjutnya pintu dunia olah pernafasan, meditasi dan semacamnya. Mungkin seperti apa, yoga mungkin ya. Terus yang berikutnya ya kayak bertapa gitu ya mungkin. Meditasi. Meditasi ya. Yang berikutnya pintu dunia pengobatan alternatif supranatural. Terus berikutnya kecenderungan umum masyarakat kepada dunia klinik, mistik dan misteri. Jadi apa istilahnya urban legend mungkin ya. Terus sudah itu dan lain-lain. Halo. Oh, saya kira terpedot lagi. Jadi ya itu faktor-faktor tadi yang memungkinkan terjadinya campur tangan jin. Guys, aku menemukan yang menarik, guys. Bacaan menarik ini. Yang malam ini ya. Mantap ini ya. Duh, jangan, saya ini sudah loyo, Bapak. Ini hostnya sudah loyo. Ini. Ya. Ini kayaknya penting. Kali ada part 2. Ya ini tak ketok nanti jadi part 1, part 2. Kalau dilanjut agak lama kayaknya hostnya ini nggak kuat, teman-teman. Ini tak bacain. Jin mampu menzolimi, mencuri harta, membalas dendam, menculik dan membunuh manusia. Sebagaimana manusia juga bisa menyakiti dan membunuh jin. Jin menjadi lebih lemah ketika menampakkan diri sehingga manusia dapat melihatnya, yang berarti juga dapat memukulnya bahkan membunuhnya. Gilaks. Misalnya dengan santet, memasukkan benda berbahaya ke dalam tubuh manusia, merasuki, kesurupan, sihir, atau membakar rumah. Rasulullah pernah berkata, apabila kalian tidur, matikanlah api lampunya.
karena syaitan sering kali berwujud seekor tikus. Dari HR Abu Daud dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas. Jadi dulu itu waktu kecil itu saya itu kalau dibilang hidup itu ndak ada enaknya teman-teman. Saya punya BMW ya. Sultan. Maaf salah. Itu cerita mimpi saya. Itu Temenan ini. iya, itu cerita mimpi saya, salah. Jadi Itu mimpi. iya. Tuh. Kadang ini susah membedakan ini loh. Bisa aja mamulo ini. Mau ya. Jadi punya BMW. Jadi di rumah itu kan lokasinya dekat kuburan teman-teman. Nah, sebelum adanya datangnya dukun, terjadi banyak sekali kejadian yang kalau di kampung saya itu kalau ngarani nggak lumrah. Pertama itu kan di situ hidup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 orang. Itu mbah saya dan anak-anaknya itu tinggal di situ. Anaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam suatu rumah tidak ada yang namanya keharmonisan. Ketika orang tua saya mengirimkan uang, terus membelikan saya apa-apa, tidak nyampe. Bahkan dijual lagi. Kayak gitar itu kan itu dijual, nggak pernah itu usah ke tangan saya, nggak pernah. Terus ada anaknya mbah saya itu bawa cewek ya kan ke rumah loh. Kondisi orang tua Bapak Argobel ini di luar kota ya berarti ya? Loh, wong saya ndak punya orang tua di Indonesia harinya. Oh, di luar negeri waktu itu berarti? Iya, di luar negeri. Di ini loh jadi sekretaris presiden di Taiwan. Itu zaman Oh, saya itu kan ningrat minggir lah. Yang susah Ya, dengan lambe Anda ya. Jadi Nazaring loh ada mereknya. Nah, jadi di dalam suatu di rumah itu nggak ada keharmonisan guys. Lah sekarang bayangin sesama dulur gelut loh, tonjok-tonjokan, bacok-bacokan ya loh. Sampai baca-bacaan, Pak. layak apa sih kamu itu? Oh iya. Saya itu menangingan gegernya Pak Desa dibuat digeret gini sama Pak Lek saya. Ya namanya entah, saya nggak ngerti itu kecil itu. Terus perceraian terjadi. Jadi yang cewek sama cowok itu bengok-bengok guys. Saya sama ponakan saya itu jegideg boyo ndelok kartun nih loh. Wis kaku lah, terus kita ngapain anak kecil kaku menang itu tukaran bengok-bengokan, tetangga semua tahu ya toh. Nah akhir saya SD. saya sih ya mulai kecil. Mulai kecil saya lah lupa, tapi ya kecil lah ya, umur kecil. Nah terus mulai saya sebelum masuk TK sampai SMP itu terjadi terus sampai ibunya anak. Sekarang gimana sih kalian kalau sampai nempiling ibu kalian? Ayo. Gimana? Wis ibunya anak. Ya apa sih? Iya wis, sekarang kalian wis sebagai anak ya. Nonyor ibu kalian gimana? Oh, anak nyonyor ibu. Nah, berani nggak kamu? Waduh. Kamu itu loh. Lah myself deh. Itu terjadi perkara apa?
uang, pokok aduh wis kayak gitu-gitu. Nah, ternyata itu sampai suatu ketika itu saya main red alert itu kan di warnet. Saya jago. Yuri. Jago saya. Waktu itu saya pakai Yuri Rusia. Gak perlu diceritain no Oh. yang cancep. Oh maaf. Itu ya tadi ya. Apa? Itu Yang asli. Itu asli mereknya. Itu temannya Mamulo. Gak perlu cerita no red alert itu. Maaf. Tapi pas saya main itu, pulang kan itu maghrib itu saya pulang. Kok rame rek rumah saya. Rame wis gak ketulung ramenya, wis saya sampai masuk itu kesusahan. Terus akhirnya saya berhasil masuk karena saya kecil kan, nyelimpet di situ. Kecil saya dulu kan kurang gizi. Terus nyelimpet di situ, akhirnya bisa masuk. Sekarang besar ya. Sekarang pancet, kurang gizi. Sekarang Panjang. Pipih tapi. Iya. Kayak cacing pita ya. Kamu Bukan ya pitanya tok, bukan cacingnya. Pitanya. Saya udah masuk itu teman-teman. Ada apa? Saya tanya ke mbah saya kan. Oh ini jangan ke situ. Ternyata paling ujung ramenya itu di kamar. Saya ke situ. Tak lihat jepreweng. Waduh. Ada bulik saya topo guys. Topo kawaku wis itu di depannya ada sekitar Bertopo? 4 dukun di depannya tanteku. Nah, itu paus dari situ dulu, dari 4 dukun. Beberapa selang sebelumnya saya itu kok lihat sosok. Jadi kan di situ Pak Lek saya judi togel, Pak D saya biliartan, wis nggak tahu Yudi lah. maksudnya. Judi, togel. Oh, Iya. Ya namanya kebetulan sama gitu loh. Merek lagi. Oh. enggak beda. Kalau lu sensor iki video ini. Jadi yes, pokok maksiat semua lah. Tolong lebih mencekam itu loh Pak. Nada Gak iso wis. Karena wis. Ya maksiat lah pokoknya ya. Terus saya sendirian itu sama mbah saya. Nah itu saya lapar toh. Terus mau kan itu saya goleran. Apa sih goleran ini Jawanya? Rebahan. Tapi kok lapar. Terus Lumah. terus sama mbak saya wis mangan itu di belakang ada lauk. Lah saya mau berdiri itu kelontengan di belakang. Cedeng naik darah saya panas wis badan saya. Loh, begini. Tapi nggak bilang mbak saya. Terus saya pelan-pelan itu ke belakang. Deng. Panci isinya daging itu kayak diambil kalau kalian ngambil pakai tangan. Pating telecek air-airnya daging-dagingnya itu ada yang satu-satu. Di pinggir-pinggir itu. Loh, waduh kok tikus ini kok bisa sampai naik panci gitu kan. Akhirnya saya mau ambil nasi di situ. Saya mencoba berani kan saya ambil nasi. Lah kok ceting suara piring sama sendok berbenturan, guys. Wah, Di atas dapur saya itu ada kamarnya Pak Lik saya. Tapi Pak Lik saya itu keluar, ya togel tadi. Terus tangganya itu kan bentuk L toh. Tangganya bentuk L. Centing. Waduh, tikusnya ke atas rek. Aku gitu batin saya. Terus saya pelan-pelan, ya sambil takut juga kan itu, sambil karena orang dua di rumah itu, saya pelan-pelan naik ke atas. Nah, kan bentuk L. Yang saya naik tangga yang panjang, terus menggok ke kiri, tangga yang pendek, yang L-nya itu, yang bawah itu. Nah, di situ kelihatan ada rongga-rongga loh, kelihatan kamarnya gitu loh. Terowongan gitu ya. Kamarnya juga ada jendelanya.
Kamarnya ada jendelanya. Jadi saya kelihatan di dalam. Lah kok lampunya nyala sih? Terus ada orang makan pakai celana tentara, baju putih, ngadep tembok. Jadi saya nggak kelihatan. Saya yang sudah panas, kaki ini rasanya enteng, tidak pernah seenteng yang saya rasakan. Yang meskipun pemanasan sepak bola, sumpah adrenalin. Saya kayak jadi The Flash, guys. Waduh, Langsung, waduh, greges bang. Turun, langsung tidur di pinggirnya mbak saya. Mbak saya itu apa lu namanya, gak jadi makan duduk. ini. Gak Yo, jadi lu ya. lah gimana mau makan lihat kayak gitu. Terus mbak saya tanya, loh nggak jadi makan tah? Kata yang ditanyakan kayak mbak tadi, nggak jadi gitu. Iya. Loh kenapa? Saya terbata-bata itu ngomong ada orang di atas pakai celana tentara, baju putih. Putih. Terus ditenang-tenang no toh sama mbak saya. Nah, pas ditenang-tenang no mbak saya baca Al-Fatihah kalau nggak salah, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Terus cetek jam guys, jam beker. Jam beker tidak pernah seumur hidup nyala. Jam beker itu ada buatannya penunjuk jam di sebelah tempat tidur. Pas mbah saya baca-baca surat, bunyi ceteknya on itu loh, ceteknya on pas mau menyalain jam beker. Kan ada cetekannya itu on off itu loh. Ya. Cetek terus kering gitu. Kering. Waduh wis, saya terdigriburn itu. Panas adem. Dan disitulah pertama kalinya saya melekan. Tidak bisa tidur sampai Sampai pagi. sekarang. Nggak tahu kalau sampai sekarang. Nah, itu selama saya pindah di rumah itu, saya sering bangun tidur teriak-teriak setan. Hampir Tapi sering. nggak Kenapa? Bapaknya nggak sadar kalau Rumah teriak. yang mana sih? Rumah yang mana ini? Di Lesan kampung Sekarpuro. Oh, tak kira Sekarang. omah sing saiki. Enggak. Oh, tidak. Saya bangun tidur itu hampir bangun tidur itu mesti teriak-teriak setan di tengah malam, siang, pagi. Setan sambil nangis, sambil lari-lari di rumah gitu. Sambil ngaca nggak? Saya ngaca, loh setan. Telang aja teriak-teriak. Nah terus lanjut ke itu bule saya Topo. Dukun. Oh, Iya. cuma Itu flashback. selang Cuma ya flashback. Terus ini Cuma flashback. sekarang di dukun itu ngumpul kan, orang kampung lihat, dukun datang. Waduh wis rame. Nah, anehnya kan aku gak bisa diangkat, gak bisa diobahin wis kak. Topo tangan di depan dada lo. Iya. Tangan di depan dada. Terus disuruh ngomong sama dukunnya, bongok dukunnya. Kon sopo, tapi pakai bahasa Jawa halus. Kon sopo. Dituding be. Dukune be. Dituding kongkon terus isyarat tangan nulis lho. Kawan besar. Nah, Saya tahu. ya pokok isyarat katin nulis. Dikai kertas sampai pulpen. Nah, di kono ditulis jenenge dukune be. Sampai tanteku. Ya bener wis. Bude apa tante? Tante bule. Ya bener. Bule istanda. Oh, iki bule sing iku asem. Iya, pernah lihat tau. Nah, ditulis namanya dukunnya yang nggak pernah ketemu. Dan langsung saya ngibrit lari ke warnet yang RA tadi kan. Soalnya yang jaga warnet Itu itu Warnet RA. Kiai. Oh,
Saya itu lah lucunya itu gini, saya minta kaset CD Al-Qur'an. Terus lah tak kalau saya mikir sekarang tak kayak opo terusan kena sing game muter CD ini. Dan Gak ada yang buat ternyata ngeplay ya. iya. Terus setelah esok-esok harinya itu kesininya itu saya ternyata diceritain sama ibu saya itu bahwa sejarahnya itu keluarga saya itu sangat lekat dengan pertapaan. Oh, Oh, Nah, kenapa meditasi. ternyata tante itu Kebatinan. pernah tapa di suatu gunung selama beberapa bulan. sopo? Dan Pak Lik saya pernah, terus sekarang yang stroke juga pernah. Dan ternyata kebanyakan dari mereka itu yang sekarang penyakitan, terus sekarang ada yang meninggal, Pak D saya itu meninggal. Ternyata dulunya itu ya pernah melakukan hal-hal seperti itu. Itu, wah kalau ibu saya jelasin itu, ini tantemu ini ambil jalur ini itu singa apa, terus Pak Lekmu ini apa ini monyet apa di gunung apa, jadi beda guys, tempat lokasinya itu beda. Iku Padepokan. Sunda apa Jawa no? Sunda. Javanis. Oh Sunda. Oh, tapi Kalau- Sunda ambek Javanis ono sih. Loh, gini, yang tante saya itu dikali habis di Sunda, terus ke Kalimantan, terus ada sesuatu yang terjadi dengan orang Kalimantan, pulang ke Jawa. Terus yang Pak Desa, Piye? Lanjut. Kalimantan. ya tante saya itu kan pernah tapa, pernah pengen punya bawaan seperti kakek saya, Oh. suaminya mbah saya yang tadi di rumah. Nah, itu ada candinya pokoknya. Candi milik keluarga besar dari kakek. Nah, pengen punya itu, kepingin pun dituruni ilmu itu. Setelah di daerah Sunda itu dia pergi ke Kalimantan. Di Kalimantan dia ada hubungan dengan orang sana. Nah, entah itu gimana ceritanya. Kalau menurut saya sih ada cekcok lah. Kok moro pulang ke Jawa. Nah, dari situ terjadilah yang saya tadi nonton film. Terus orang dua tengkar, bengok-bengokan, saya jegideg boyo. Nah, itu nyambungnya ke situ. Ada yang tapa di daerah, pokok ada yang di Jawa Timur. Kalau nggak tahu Pak Desa yang pertama atau yang paling tua. Kalau yang Pak Lik saya itu kan menogel. Ya jadi Oh, dan di rumah saya katanya dukun yang dituding yang namanya bener tadi, di situ jin sing mulai tekan paling gawede sampai yang paling kecil kumpul di situ. waduh. Nah, kalau saya kalau saya ingat-ingat ke zaman dulu, itu gara-gara para anak-anaknya mbah saya yang mainan kayak gitu bertempat tinggal di situ, jadi kebawa semua. Di satu tempat. Apalagi orang 5 lah wis. Lah. Wah, koyo Dragon Ball iku. Makanya Sama wah, runyam. Saman King. runyam Keluarganya Saman King. ada yang waduh wis itu kalau di panjang lebarin ya sampai subuh itu nanti. Pokoknya saya setelah Sam. diceritakan Sam. Takon drong. hmm, Iku sing buleknya setelah tapa nulis jeneng terus apa kejadiannya? Terus yo ngapain? di rukiah Sadar apa? di rukiah gak iso, di Al-Qur'ani Sam, di tungan-tungani gak Ini. iso. Yo kak Halo. bebal udah. Halo. Halo. Sam.
Lho. Iku lek wis ditulis jeneng berarti ngono ane ngerti jenengmu iku iso nyeluk awakmu lho. Iso nyeluk awakmu maksudnya iso njabut lho. Halo. Maksudnya Dapatnya apa iki? Iso Semone. iso mati iya iso mateni. Lek wis ngerti jenengmu. Ngene iku iso ngerti lho. Bapakmu jenenge sapa barang. Maksudnya wis ngerti teramu ngono lho. Iso iya nyeluk soalnya awakmu. jarine ibuku barang ya wis mulai zaman mbah Black magic iku weh. tulinan ngono-ngonoan iku wis mulai zaman Sem, saiki aku takut Sem. mbah. Iku mah wong sing gawe celana tentara klambi putih iku sih opo ceritanya Sem? Sih, pertanyaanku durung mari dijawab. Ya Situ-situ jarine dong. Oh, katanya iya. sih itu kakek lapar jelmaan. Mhm. Cuma kakek buyut lah mungkin ya. Mm-mm. Halo. Oke. Sampai dulu. Mas betul loh. Oi, Jadi yang habis dulu yang nggak bisa di Quran nggak bisa. apa yang terjadi setelahnya berbule itu? Ini kok si siapa ini? Betul Betul. Bule tadi loh yang belum terjawab tadi. Ya aku mau diruqyah gak iso be. Lalu Iya. ngapain? Setelahnya loh, maksudnya sampai saiki dirugiah terus. Lo ya ayo Ya tidak. kapan-kapan ke Oh, iya. rumah. Mari kaku ya apa? Mari kaku Kapan? ya apa itu? Ya udah Mari aku apa-apain nggak bisa. Diobatkan ke sini ke situ nggak bisa, mesti kabur, mesti susah. Masih. Terus pesantrennya itu kadang sampai kewalahan gitu. Pas diobati sana sini ku posisinya sih topo. Loh ya enggak. Oh. Tapi gila. Kondisinya sekarang sudah gila. Sampai saiki. Mm-mm. Semasuda masuk gak ngerti sing biasanya dia omah. Nah di kamar, Ngertine sing lanang aku. di kamar tok ya pokoknya ngerti. Iya Cuk, aku medeni lu lek metu. Iya, Ah, aku tahu sing ketemu ngerti sing kakak ya. lanang lho. Sing rata Iya. Lek Iku, lanang loh, sing kalau yang- rokokan iku tok kan. Kalau Iya, yang iya. cewek di kamar terus. Kalau Oh. kalian ke rumah ya nggak ketemu wong di kamar. Kalau ke jeding pasti kalian ambu bawadak lah itu ambunya. Iki om mandi sih, Bro. Omah sang Di mana-mana. Kalau saya ada di rumah mana? Iya, Emang kos-kosan. ono ta? Budemu sing iku. Ada kawan. Tinggalnya ngikut Tahun. ini, ngikut Iya. ibumu. Mm-mm. Aku sering Tapi sekarang- nginep biyen ono. Iya ada. ono. Jancuk. Rapi ini Oh. Mas Gondrong lu teko wong. Yo Sem. Kalau Tinggal gini, kalau dia nggak dibolehin makan, kalau mak saya ya ngelaruhi, loh jangan dimakan itu buat tamu. Lo ya gelas piring dipecahkan dah. Dia itu setiap Sumpah, hari kayak aku sering kemana? nginep di omahmu kok orang Oh, ngerti iya. loh. Nah, pas pas kita zaman sekitar 3 tahun setelah SMK, pokoknya 2015 ke bawah, kalau kalian pernah ke rumah, itu ada orangnya dan dia selalu membawa air keras. Wah, Iya, Minuman keras. air keras, air keras, air keras. Lah, es batu. gitu. Tadi Iku di pertanyaannya kamar gini, isor apa ndur? Lantai Bawah. isor apa ndur? bawah. Pertanyaannya gini, ketika kalian tidur, lek digoyang air keras gimana? Waduh, Terus cuk sumpah. Lo, Kripit saiki. Lucu, berarti aku wingi ya be nginep ngono iku lek digoyang ya opo? tapi sekarang udah nggak ada. Dibuang. sekarang sudah nggak di situ. Dibuang. Iya, tapi dia nyariin. Tapi Oh, mau beli air kan, kerasnya. iya Air mau beli kerasnya kan nggak dibuang. ada uang, nggak dikasih uang, jadi ya nggak bisa. Soalnya kejiwaan be lek iki besan sing saiki be. Iya sekarang sudah. Obat Bro. Ya gini teman, kemana-mana sudah dicoba, ya toh. Medis bisa. Medis itu kalau kayaknya mak saya pernah cerita
udah satu kali apa, jadi kan udah berkali-kali, kayaknya medisnya cuman sekali, karena dari mana-mana itu berkeyakinan bahwa dia itu, jadi gini, pernah nggak kalian itu pakai apa sih yang ditancepin ke mulut, ke kening, itu apa namanya? Susu. Nah, jadi pernah kan kalian dengar susu? Nah, susu itu kan Kembalian. ada yang cerita itu gini, ketika susu itu nancep, nanti kalau nggak diambil sampai tua, nggak bakalan berangkat, nggak endang berangkat, susah untuk berangkat. Nah, jadi kalau kayaknya dia itu masih ada gitu loh, kalau menurut para pendukun-pendukun dan para kiai-kiai, masih di dalamnya, di tubuhnya itu masih ada susu. Nah, ini mak saya sudah melakukan, dimandiin pakai daun apa sing buat ngelipat susunya itu, daun apa, talas. Suruh. Kelor. Masa sih? Oh, bukan. Ya tahu lah ya. Daun. Daun Ada, lah pokoknya. iya, tapi daun khusus untuk susu. Iya. Nah, Daun kaktus. Ya, daun kaktus lah. Duri. dimandiin pakai itu, dicoba mandiin biar luntur katanya. Gak mempan. Masih belum ada, tapi yang aneh kayaknya ada reaksi, jadi dia itu agak sedikit sakit. Selama bertahun-tahun gila tidak pernah sakit, lah kok dimandiin sakit. Nah, berarti kan ada reaksi, nggak tahu bekerja, nggak tahu nggak, yang penting ada reaksi gitu. Oh, benar. Kesentil lah ya susuknya. Tapi Tuh. selama Bapak kecil sampai sekarang pernah nggak lihat tante itu keadaan normal, sehat, baik? Ini maaf, Lebih sehat, ya. Zedra tak mute ya karena mendal. Suaranya Betul. jadi kayak Kenapa Bapak Mamulo, kenapa? Jadi waktu mulai kecil sampai sekarang pernah nggak ngelihat tante itu keadaan masih baik, belum Pernah. apa ya maksudnya? Dulu masih normal gitu kan. Nah, tapi Ya masih normal. ketika normal, dalam tanda kutip, normalnya itu kewereng guys. Saiki bayangkan di tol macet, kan ada, nggak tahu ada apa gitu loh, pokoknya kayak harus minggir pelan-pelan gitu loh, ada tentara. Tentaranya marani mobil kita kan, kita dulu kan sering itu mudik ke Bandung. Nah, di tengah jalan ada tentara mudun guys, tanteku guys, mudun duting rainya tentara, sing lanang lho, ora ono sing wani. Lah kok tante saya turun, waduh wis, yang tadinya macetnya jalannya bisa pelan-pelan, ini macet total gara-gara mobil saya. Kewereng guys, wis kewerengnya itu wis kayak perweman itu. Aku ya ampun, kamu penyebabnya macet Macan kalian. kan, Jen. iya, Macan itu keren, Jen. Macan. ya nggak tahu, saya embuh lah saya Tapi itu. mendengar cerita yang deket-deket kuburan tidak ada reaksi ya? Dari kuburan-kuburan. Maksudnya reaksi dari kuburan? Kan tinggalnya di situ kan dekat kuburan tadi Iya. ceritanya kan di awal. Iya, sebenarnya nggak terlalu ini sih kawan, nggak terlalu, Efek. kalau menurut saya iya nggak terlalu pengaruh. Wong saya sore-sore malam-malam ya ke kuburan ya, it's fine, it's alright gitu loh. Ya itu karena mereka itu bawa gitu loh, kalau menurut saya itu yang utama itu. Hanya karena rumahnya kok kebetulan pas di situ. Lah sekarang gini, ada yang lebih dekat rumahnya dari kuburan.
tapi kok katanya orang pinternya kok yang rumah saya yang pusatnya, ibu kotanya modelnya. Apa-apaan ini kan nggak masuk akal. Gedung Ini- putihnya para jin iya, ya. iya. Omamu tadi kos-kosan. Mm-mm. Ya yang bawa itu yang Yo bener karena ada yang memancing. mm-mm. Nah, ono rojone. Terakhir bertapa kapan tuh Pak? Sebelum gila tuh. Sebelum setelah tadi Kalimantan tuh. Berarti sing Pak Lek sing mek teko njaluk rokok tok iku yo nganu pisan belajar ngono pisan. Iya itu bandar tau. Bukan bandar ya, apa? Yang jualan. Sing pagelan. Yang jualan. Masa lalunya sama, ya belajar gitu-gituan. Tapi ceritanya yang menarik, maksudnya bisa diambil pelajaran lah. Iya. Iku maaf Bapak Rekobel ya kan itu bagian dari syirik, Mm-mm. Sudah sirik itu. pelajaran buat syirik, anu togel segala macam. Semua diemplok ya, yang hitam-hitam Semua. itu. Iya semua mau